Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah pada pagi hari ini kita lakukan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan yang tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam ibadah pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami berserah kepada Engkau, kami rindu menikmati hadirat-Mu, kami rindu ya Tuhan menikmati kepuasan bersama-sama dengan Engkau yang sudah memanggil kami untuk menikmati kedekatan dengan Engkau. Dan hari ini kami datang beribadah kepada Engkau. Bawalah kami boleh menikmati hadirat surgawi itu, dan biarlah kami boleh menikmati pemulihan-pemulihan yang dikerjakan oleh firman dan roh Tuhan. Mari berkaryalah ya Bapa, pimpin dan urapilah kami semua dalam ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terpujilah nama Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingin di bumi. Hanya Kau tak kuandalkan. Aku andalkan kekuatanku. Yang pasti tetap selamanya. Yo, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber. Selatan terdengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya. Yesus, nama Yesus disanjung dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung yang tinggi. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah dahsyat berkuasa, tinggikan nama-Mu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan
Mengikuti panggilan-Mu ya Tuhan adalah kerinduan kami. Termasuk dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami mau mengikuti panggilan Tuhan. Dalam setiap pekerjaan, dalam setiap kegiatan, aktivitas kami. Biarlah menjadi tanda bahwa kami sungguh adalah pengikut-pengikut Tuhan yang dipimpin oleh Roh Tuhan sendiri. Mari hari ini terangilah kerinduan kami itu dengan firman-Mu, supaya kami boleh berjalan dalam kehendak dan rencana-Mu yang indah itu dalam kehidupan kami. Allah Roh, urapi kami, ajar kami untuk mendengar dan menanamkan benih firman-Mu itu dalam hati kami. Mari berkaryalah, kami siap ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Kita masih ada di bulan keluarga, di bulan Juli ini. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Pagi hari ini berkaitan dengan keluarga. Temanya adalah mahalnya waktu berkualitas dalam keluarga. Mari Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi, kita membuka Alkitab di dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12. Lalu kita sambung di dalam surat Efesus pasal 5 ayat 15 dan 16. Kita buka terlebih dahulu Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan dalam terjemahan Alkitab jilid yang kedua. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Kita sambung dalam surat Efesus pasal yang kelima ayat 15 dan 16. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus menyebut bahwa panggilan untuk hidup selibat itu adalah panggilan yang mulia. Tetapi sekaligus juga mau menyatakan bahwa panggilan hidup berkeluarga adalah panggilan hidup yang sama mulianya dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu panggilan hidup berkeluarga mesti disikapi dengan serius sebagai sebuah cara Tuhan untuk membawa keluarga-keluarga itu menampilkan cerminan kehendak dan kemauan Tuhan. Di mana keluarga-keluarga yang kita bentuk, keluarga masing-masing kita, menjadi keluarga-keluarga yang mencerminkan kemuliaan Allah Tritunggal Maha Kudus. Dan hari-hari ini upaya untuk membangun sebuah keluarga yang indah itu ada pada tantangannya yang tinggi, Bapak Ibu sekalian. Bukankah hari-hari ini orang diajak untuk bergerak dengan cepat? Bukankah hari-hari ini orang diminta untuk tidak lagi ada yang namanya berlambat-lambat? Berlambat-lambat artinya akan tertinggal. Orang diminta untuk berpikir cepat, memutuskan cepat dan tepat.
orang sedang diperhadapkan dalam sebuah persaingan hidup yang ketat, di mana orang dalam persaingan hidup yang ketat itu sedang dilatih dan diminta untuk berpikir tidak berlambat-lambat, tetapi cepat dan mengambil keputusan dengan tepat, menggunakan setiap waktu yang ada, tidak hanya untuk terlena dengan situasi yang ada, tetapi begitu rupa menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk tidak tertinggal, sebab kalau tertinggal orang lain akan mengambil kesempatan itu. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mirip seperti slogan dari para rider TNI, senyap, cepat, tepat, gitu ya. Kalau saya di Jawa Tengah itu sering, kalau dari tempat kami menuju ke Semarang, saya selalu melewati daerah Kodam, dan di situ ada semboyan dari para riders, senyap, cepat, dan tepat. Dan itu tidak hanya semboyan menjadi semboyan para rider, para anggota TNI saja, tetapi hari-hari ini orang diminta, diajak untuk cepat. Waktu yang ada 24 jam itu rasanya menjadi waktu yang semakin sempit. Orang diajak untuk tidak terlena, orang diajak untuk mawas diri, orang diajak untuk memperhatikan setiap peluang, dan tidak boleh menggunakan waktu dengan berlambat-lambat. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi seperti inilah membangun keluarga yang indah itu mempunyai tantangannya tersendiri. Orang jadi tidak lagi punya perhatian, apa sih menyediakan waktu untuk keluarga. Apalagi waktu yang disediakan itu waktu berkualitas, bukan waktu sisa-sisa, bukan waktu kalau ada, tetapi waktu yang berkualitas adalah waktu yang memang disediakan, disengaja dan disadari untuk keluarga. Dan ini mempunyai tantangannya tersendiri. Padahal kalau kita menyadari bahwa keluarga itu panggilan yang indah, maka kita perlu menyediakan waktu dengan sadar untuk keluarga kita di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah tuntutan hidup yang hari-hari ini menuntut kita untuk cepat dan tepat itu, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah keluarga yang diabaikan akan berdampak besar dalam hidup setiap individu yang menjadi anggota keluarga itu? Bukankah setiap anggota keluarga yang tidak membangun saling perhatian satu sama lain, tidak ada waktu bersama secara berkualitas, akan mempunyai dampak pada hidup setiap anggota keluarga itu? Bukankah itu karena setiap orang mempunyai tugas-tugas dalam krisis kehidupannya? Bukankah setiap suami istri mempunyai waktu-waktu krisis dalam kehidupannya yang tidak bisa ditangani dengan sendiri, tetapi membutuhkan sebuah kebersamaan dalam keluarga untuk membangunnya, untuk mempersiapkannya? Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, baik dalam Mazmur pasal 90 ayat 12, juga Efesus pasal 5 ayat 15 tadi. Kunci dari menyikapi kondisi tantangan keluarga seperti ini adalah menjadi orang yang bijaksana. Mazmur berkata sebuah permohonan kepada Tuhan, supaya kami mempunyai hati yang bijaksana. Ia minta diajar oleh Tuhan.
Surat Efesus berkata sebagai sebuah saran nasihat dari Rasul Paulus, jangan hidup seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dalam terjemahan baru jilid yang pertama. Dalam terjemahan baru jilid yang kedua, terjemahan itu diganti menjadi seperti orang bijak. Jadi membangun keluarga, membangun waktu bersama yang berkualitas dibutuhkan kebijaksanaan. Apa itu bijak? Amsal pasal 22 ayat 3 berkata, kalau orang bijak bertemu dengan malapetaka, maka ia akan menyembunyikan diri. Tetapi orang bebal akan berjalan terus dan kemudian ia ditimpa dengan celaka. Jadi bijaksana itu diartikan sebagai sebuah antisipasi kehidupan untuk memprediksi, mempersiapkan. Ada tantangan di depan, maka perlu dipersiapkan senjatanya. Perlu dipersiapkan perlengkapannya. Sama seperti kalau orang bertemu dengan musuh, orang kan meneliti musuhnya ini siapa, apa peralatannya. Lalu ia mempunyai kesempatan untuk menyiapkan dirinya untuk menandingi tantangan musuhnya itu, tentu dengan peralatan yang lebih baik sehingga tantangan itu dapat dikalahkan. Bukankah hidup ini sebenarnya menyediakan tantangan-tantangannya tersendiri? Dalam bahasa psikologis itu disebut sebagai tugas-tugas, ya, fase-fase atau tugas yang menjadi PR yang harus dipenuhi oleh setiap orang. Mulai dari anak-anak sampai usia dewasa itu punya tugasnya masing-masing. Tapi saya tidak akan bicara soal itu Bapak Ibu. Tapi saya hanya mau sampaikan contoh saja. Tugas-tugas itu bukankah kita alami ketika terjadi perubahan dalam hidup kita. Anak dari anak rumahan masuk sekolah, itu ada perubahan. Dan di situ ada sebuah tantangan. Anak belajar ketemu dengan dengan dunia yang baru, dengan lingkungan yang baru yang selama ini belum pernah dialaminya. Ini krisis bagi anak-anak. Bagaimana ia bertemu dengan teman-temannya. Kedua, anak-anak mulai masa puber. Yang laki-laki mulai punya pengalaman dengan mimpi basah yang pertama. Yang perempuan punya pengalaman menstruasi yang pertama. Bagi anak-anak itu, anak-anak remaja, bisa saja itu mengagetkan dan membingungkan. Apa yang terjadi dengan dirinya? Mengapa suaranya tiba-tiba berubah? Yang laki-laki lebih ngebas. Ada timbul di sini, ya, ini seperti jangkun ini ya. Yang perempuan mulai ada tanda-tanda pembesaran organ-organ seksual pada payudara yang membesar dan lain sebagainya. Anak-anak perlu dipersiapkan juga dengan itu. Bukankah itu sebuah tantangan? Bukankah itu sebuah krisis? Apakah kita dalam keluarga kita menyiapkan anak-anak kita untuk itu? Suatu saat anak-anak kita pun akan memulai sesuatu yang baru ketika ketemu dengan teman dan mulai tertarik dengan lawan jenisnya. Ia ketemu dengan sebuah pengalaman baru yang disebut dengan pacaran. Apakah orang tua, keluarga menyiapkan anak-anaknya untuk masuk ke fase yang baru tentang pacaran? Bagaimana pacaran itu? Apa yang mesti dilakukan? Jangan-jangan kalau keluarga tidak menyiapkan itu, anak-anak akan berpacaran dengan model yang ia ambil dari kehidupan dunia ini. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Karena keluarga tidak menyiapkan itu, karena keluarga tidak ada waktu bersama kualitas yang direncanakan untuk juga menopang anak-anak di dalam menghadapi situasi krisis yang baru dalam hidupnya. Ketika anak-anak mengalami kegagalan, apakah
anak-anak dipersiapkan dalam menyiapkan kegagalan itu? Mentalnya. Ketika anak-anak mengalami keberhasilan, apakah anak-anak kita persiapkan dalam menyikapi keberhasilan itu? Jangan-jangan keberhasilan itu membuat ia menyombongkan diri. Banyak Bapak Ibu sekalian, ada PR-PR, ada krisis-krisis yang sedang dihadapi individu-individu dalam keluarga kita, dalam anak-anak. Belum lagi suami istri. Para psikolog berkata, krisis dalam pernikahan itu ada 5 tahapannya. Yang pertama 3 tahun. 3 tahun awal pernikahan, lalu 5, tahun ke-5, lalu tahun ke-10, tahun ke-15, dan tahun ke-25. Saya tidak akan bahas itu, tetapi saya mau katakan yang lebih sederhana saja. Suami istri pun sedang punya krisis, sedang punya tahapan-tahapan krisis dalam hidupnya. Yang pertama itu di awal-awal pernikahan. Bagaimana awal tahap pernikahan ini suami istri itu mulai melihat realitas sebenarnya dari orang yang selama ini dipacarinya. Oh, ternyata tidak seindah yang kubayangkan pribadinya, kan begitu ya. Ada krisis di sana. Kadang-kadang menjadi krisis yang juga sulit, apakah bisa dilalui atau tidak. Lalu yang kedua, ketika mereka mempunyai anak, ada sebuah perubahan baru dari orang yang berdua sekarang bertiga, lalu berempat dan mungkin berlima. Ada sebuah hal baru tentang mengasuh anak. Bagaimana suami istri menyikapinya? Ini bisa menjadi krisis. Suami istri bisa bertengkar gara-gara hal anak. Suami tidak lagi merasa diperhatikan oleh istrinya. Dulu ya perhatiannya hanya sama suami, sekarang punya anak, perhatian istri sama anak, suaminya marah-marah, merasa tidak dihargai. Krisis. Ada krisis lagi, yaitu ketika paruh baya. Ketika ada namanya krisis paruh baya. Bagi suami yang namanya katanya puber kedua. Ada istri menyiapkan masa menopause. Dan kadang-kadang itu tidak disadari sebagai sebuah krisis yang perlu dipersiapkan. Dan tidak jarang pula kemudian ada krisis ketika anak-anak mulai meninggalkan rumah. Suami istri hidup berdua lagi. Ini juga tidak gampang. Selama ini suami istri ada yang gencatan senjata karena masih ada anak di rumah. Kali ini anak-anak sudah pergi, hidup mereka terasa hampar, hanya ketemu berdua saja. Masalah-masalah yang lalu-lalu, masalah-masalah penghargaan diri mulai muncul lagi, bertengkar dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang aneh, ada suami istri yang tampaknya rukun-rukun saja, tetapi ketika anaknya sudah meninggalkan rumah, ia mulai berpikir untuk bercerai dengan pasangannya. Kenapa? Ketemu lagi dengan masalah. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ini baru tantangan-tantangan fase-fase periodikal yang umum terjadi, yang harus dihadapi oleh setiap individu dan juga dihadapi oleh pasangan suami istri. Belum lagi apa yang disebut oleh surat Efesus sebagai hari-hari yang jahat. Pada ayat yang ketiga pasal yang kelima, surat Efesus berkata, percabulan, kecemaran, dan keserakahan disebut saja jangan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, percabulan, kecemaran, keserakahan disebut saja jangan di antara kamu, kata Rasul Paulus. Padahal hidup keluarga kita sekarang ini sedang dibanjiri oleh percabulan. Bapak Ibu sedang pegang apa setiap hari? Handphone, bukan?
Handphone itu dekat dengan percabulan. Konten-konten pornografi yang dulu sulit untuk ditemukan, dicari, zaman saya remaja ya, sulit. Sekarang mudah ditemui dalam genggaman kita semuanya. Kalau orang tidak hati-hati, itu bisa menjadi senjata yang mematikan. Orang bicara soal kecemaran, dunia ini penuh dengan kecemaran. Orang bicara soal keserakahan, dunia ini sedang mengajarkan keserakahan bahkan sejak dari awalnya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, belum lagi kalau kita bicara sulitnya menempuh waktu berkualitas bersama dengan keluarga itu. Ketika media sosial, handphone itu membentuk dunia kita masing-masing. Anak punya dunianya sendiri, ibu-ibu punya dunianya sendiri, bapak-bapak punya dunianya sendiri. Kenapa? Karena dunia sekarang sedang ada dalam genggaman. Anak-anak sibuk dengan game dan semua konten-konten yang berkaitan dengan game. Saya berulang kali itu bicara dengan anak saya karena saya tahu game itu dunia anak-anak ya. Saya pun sebagai orang tua kadang-kadang masih main game jadul Bapak Ibu. Saya tidak mampu main game yang sekarang ini. Tetapi anak-anak itu main game di HP, nanti kalau di TV Android itu ya, yang dibuka juga ulasan tentang game. Ibu-ibu sibuk dengan dunianya sendiri, dunia drakor Bapak Ibu sekalian. Waduh, kalau ketinggalan saja itu bisa kejang-kejang Bapak Ibu ya. Bangun dunianya sendiri. Bapak-bapak juga punya dunianya sendiri. Entah dunia entertain atau dunia bisnis dibangun di sana. Cari segala apa yang sibuk dengan membangun dunianya masing-masing. Tantangan keluarga di zaman ini semakin kompleks. Maka firman Tuhan hari ini mau bertanya kepada kita. Maukah kita menjadi orang yang bijaksana dalam menyikapi situasi yang sedang terjadi? Maukah kita menjadi orang yang bijaksana yang mampu menggunakan waktu yang ada untuk berkarir, tetapi sekaligus tidak meninggalkan yang paling utama dalam hidup kita, yaitu keluarga. Bukankah serial Keluarga Cemara yang sangat baik itu memberitahukan kepada kita bahwa harta yang paling berharga adalah apa? Keluarga. Kita boleh punya karir menanjak tinggi, sukses. Apa artinya kalau kita hampa dalam keluarga? Kita boleh mencapai sebuah pencapaian kekayaan yang tak ternilai. Tapi apalah artinya kalau kita kehilangan suami, istri dan anak-anak kita. Kita boleh mencapai pencapaian yang tinggi, tapi apakah artinya kalau itu tidak dibarengi dengan indahnya hidup dalam keluarga? Maka Tuhan berkata kepada kita semua pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, gunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Waktu di sini bukan kronos tapi kairos. Kairos adalah waktu kesempatan-kesempatan, periode dalam kronos, dalam waktu hari, jam, hari, bulan, tahun yang terus bergulir. Kita perlu menggunakan setiap kesempatan untuk menjadikan waktu itu berkualitas bagi keluarga. Dan sini tantangannya. Kenapa?
Karena di tengah dunia yang serba cepat, menyediakan waktu untuk keluarga itu sebenarnya terasa seperti membuang-buang waktu. Ada seorang pengusaha berkata kepada saya, daripada saya buat waktu untuk ngomong sama istri sama anak-anak, daripada saya gunakan waktu untuk berapa jam keluar dengan anak-anak dan istri untuk makan. Apalagi daripada saya gunakan waktu untuk keluar berdua saja dengan istri saya, hanya sekedar minum kopi di kafe misalnya, atau di warung kopi. Lebih baik saya gunakan untuk order. Ada seorang pengusaha berkata kepada saya seperti itu. Waktu dengan keluarga tidak mendatangkan cuan, tetapi order itu mendatangkan cuan, Pak. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya berpatokan dengan firman Tuhan berkata, justru cuan itu bisa dinikmati kalau keluarga, kebutuhan-kebutuhan hati keluarga, kebutuhan-kebutuhan batin dalam keluarga terpenuhi. Yaitu di mana anak-anak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, dan di mana suami istri membangun kebersamaan bersama dalam cinta kasih keharmonisan. Maka cuan itu, keuntungan itu bisa dinikmati dan disyukuri dengan sesyukur-syukurnya dan seenak-enaknya dan sebahagia-bahagianya. Karena itu membangun kebersamaan waktu yang berkualitas dalam keluarga itu sangat penting. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bangunlah waktu bersama dengan keluarga, dengan anak-anak. Pertama, itu bisa kita lakukan di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah tantangan. Ketika kita ada waktu-waktu bersama yang kita rencanakan dan kita lakukan dengan sadar. Kita kumpul untuk kita berdoa bersama seminggu sekali. Itu waktu bersama. Setelah selesai berdoa, tidak buyar begitu saja. Kita saling memberkati, kita ngobrol, kita siapkan anak-anak, kita siapkan hubungan suami istri yang lebih baik. Waktu bersama juga bisa menjadi waktu menikmati kebersamaan. Suami dan istri perlu waktu bersama yang berkualitas, menyediakan waktu yuk keluar bersama, sekedar ngopi di luar sambil membangun relasi antara suami istri tanpa anak-anak. Atau menonton bioskop sambil ngobrol di sana. Tapi yang jelas ini adalah mempersiapkan suami istri kalau suatu saat mereka harus ditinggal oleh anak-anak, karena anak-anak harus menjalani rumah tangganya sendiri masing-masing, mengejar hidup dan karirnya masing-masing. Suami istri sudah siap untuk kembali hidup berdua sejak dari awalnya. Kebersamaan itu bisa juga antara anak-anak dengan keluarga. Anak-anak bisa belajar dalam kebersamaan itu tentang bagaimana ayah ibunya adalah ayah ibu yang perhatian kepada anak-anaknya. Anak-anak mendapatkan, ternyata papa saya meskipun dia itu kadang-kadang keras tetapi penuh kasih. Mama itu ternyata kelihatannya lembek, ternyata orang yang berhikmat, bijaksana mama itu. Anak-anak belajar nilai-nilai dalam kebersamaan itu. Tentu tercermin dari sikap orang tua. Saya pernah bermain catur dengan anak saya ketika kami membangun waktu bersama. Anak saya yang nomor 2 itu bermain catur dengan saya di sini di Pastori. Lalu dia berkata, wah, main sama papa pasti aku kalah. Belum tentulah. Iyalah,
papa kan pernah menang. Jadi waktu SD itu saya pernah menjadi juara 3 Bapak Ibu, lomba catur. Jadi saya pernah cerita itu pada anak saya, aku belum pernah menang gitu ya. Saya sudah lama tidak bermain catur, lalu saya bermain catur dengan anak saya, disaksikan anak saya yang paling kecil. Saya main catur dengan dia. Dan betapa saya takjub. Entah karena saya sudah lama tidak bermain catur, tetapi anak saya nomor 2 ini saya kalah Bapak Ibu sekalian. Menang dia. Dan ketika dia menang, saya, wah kamu lebih pinter dari papa, saya bilang, papa kalah sama kamu. Dari sini anak belajar, 1, melihat orang tuanya menerima kekalahan seperti apa. Kadang ada anak-anak dalam waktu bersama, tidak adanya waktu bersama, anak-anak tidak siap dengan kekalahan. Anak-anak menyikapi kekalahan dengan uring-uringan. Anak-anak menyikapi kekalahan dengan sebuah perasaan bahwa ini memalukan. Padahal kekalahan itu hal biasa yang bisa dijadikan batu loncatan untuk lebih baik lagi. Ketika saya kalah, saya berkata, lain kali main lagi sama papa ya. Papa mau belajar lagi supaya papa bisa ngalahin kamu. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, anak belajar menerima kemenangan, tapi sekaligus anak belajar bagaimana menerima sikap kekalahan dengan baik. Itu di mana dibangunnya, itu di mana ditanamkannya. Kalau tidak dalam waktu berkualitas bersama orang tua dengan anak-anak dalam permainan. Di mana anak-anak bisa menerima penanaman nilai-nilai kalau ia tidak ada dalam waktu berkualitas bersama dengan keluarganya. Ketika saya bersama dengan anak-anak keluar naik mobil gereja, kami makan es krim saja ya di luar gitu ya, makan es krim saja sambil kita makan di dalam mobil. Lalu bersamaan dengan itu ada orang satu mobil, mobilnya bagus Bapak Ibu sekalian. Tetapi orang ini satu keluarga juga sedang makan es krim. Selesai makan, itu gelasnya dibuang keluar. Oh, anaknya buang gelas keluar dari mobil. Terus anak tuh ada orang buang sampah sembarangan tuh. Anak saya mulai lihat. Lalu setelah anaknya buang gelas, mamanya buang gelas juga. Oh, papanya buang gelas juga. Tidak lama papahnya yang sedang di depan di belakang kemudi itu buang gelas sampah juga keluar. Lalu saya, anak-anak, menurut kamu bagus enggak? Enggak bagus lah Pak, sampah kan harus dibuang di tempat sampah. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam waktu bersama yang sederhana, kita bisa menanamkan nilai-nilai yang baik kepada anak-anak. Bagaimana menjaga bumi ini tetap bersih? Tentu saya prihatin sekali. Saya jalan-jalan di Pontianak ini, di gor, kotornya minta ampun. Karena itu di SD Salomo saya bilang, anak-anak mesti diajar untuk buang sampah pada tempatnya. Karena di depan saya masih lihat bungkus permen dibuang, tidak pada tempatnya. Dan itu ditanamkan pada anak-anak dalam waktu bersama-sama. Lalu bagaimana anak menyikapi tantangan dalam dirinya? Apakah anak-anak menyiapkan masa pubernya? Apakah anak-anak dipersiapkan untuk masuk dalam dunia pacarannya? Itu juga dilakukan dalam waktu bersama Bapak Ibu sekalian. Waktu yang berkualitas dengan keluarga. Dan yang terakhir, waktu yang berkualitas itu gunakan waktu yang ada ini untuk menciptakan waktu berkualitas dengan keluarga. Ketika kita menanamkan benih iman di dalam diri anggota keluarga kita, kepada kita sendiri, tetapi sekaligus juga kepada anggota keluarga kita, kepada anak-anak kita, tentang bagaimana mengasihi Tuhan, tentang bagaimana mencintai Tuhan, tentang bagaimana bahwa hidup yang paling indah, yang berharga itu adalah ketika hidup dekat dengan Tuhan. Mengejar karir bersama-sama dengan Tuhan.
membangun keluarga bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga yang seperti di lagu pujian tadi kita akan alami. Di tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Dalam keluarga kita, di tengah-tengah kebutuhan-kebutuhan yang perlu dijawab, di tengah tantangan-tantangan yang sedang menunggu untuk dihadapi, keluarga sedang dipersiapkan bersama-sama dengan Tuhan. Karena keluarga yang ada waktu kualitas bersama adalah keluarga yang menanamkan nama Tuhan ada di sana. Sehingga kebutuhan jiwa baik suami, istri, anak-anak dipenuhi dalam keluarga itu. Maka jadilah firman Tuhan hari ini mengajak kita di tengah dunia yang sedang mengajak kita berpacu dengan cepat. Tidak waktu-waktu untuk berjalan pelan. Kita diajak untuk cepat, lari, kejar, capai, ambil. Kita sedang diajak oleh firman Tuhan untuk menghitung hari-hari. Menghitung hari-hari yang dimaksudkan oleh pemazmur itu, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Menghitung di sini bukan belajar matematika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayo hitung cepat-cepatan, siapa yang cepat menang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bukan. Menghitung hari-hari itu butuh kelambatan, Bapak Ibu sekalian. Karena dalam kecepatan tidak ada kebijaksanaan. Sekali lagi saya katakan ya, dalam kecepatan tidak ada kebijaksanaan. Kebijaksanaan diperoleh ketika kita memperlambat langkah kita. Kalau pikiran kita sedang mengejar sesuatu dan itu perlu dengan cepat, kita tidak akan pernah menyadari apa yang kita sedang kejar. Tetapi kita perlu memperlambat langkah kita supaya kita tahu untuk apa saya mengejar itu. Membangun waktu berkualitas dengan keluarga adalah memperlambat langkah kita. Dalam bisnis silahkan lakukan cepat dan tepat. Tetapi jangan pernah lupa membangun kebersamaan dengan keluarga. Kita perlu memperlambat langkah kita. Hadir menikmati kebersamaan dengan keluarga dan di sana terjadi penanaman nilai-nilai. Mempersiapkan keluarga untuk tantangan ke depan. Mempersiapkan anak-anak untuk mencapai apa yang ia mau capai ke depan. Menyiapkan mentalnya, menyiapkan imannya. Menyiapkan suami istri untuk tetap hidup dalam kebersamaan dan cinta kasih keharmonisan. Itu diperlukan langkah lambat. Sederhananya begini Bapak Ibu. Jadi lucu ya kalau kita ada bersama dengan istri kita lalu ya kita ngobrol ya sebentar ya. 5 menit. Nah, ngobrol 5 menit. Oh ya dah waktu kita selesai. Lalu kita kembali lagi. Aduh, ini bukan waktu berkualitas dalam kecepatan seperti itu. Waktu berkualitas itu membangun relasi dari hati ke hati saya dengan istri saya. Waktu berkualitas itu adalah menyediakan keterlambatan untuk menyediakan waktu dan hati kita untuk saling menyelami satu dengan yang lain. Bapak Ibu sekalian, itu yang dibutuhkan. Keterlambatan bukanlah sebuah kerugian. Kelambatan dalam membangun waktu bersama suami, istri, bersama anak-anak adalah mempersiapkan keluarga untuk bergerak lebih cepat ke depan. Akhir kata,
Gereja Tuhan mengajak setiap keluarga untuk membangun waktu berkualitas bersama dengan keluarga masing-masing. Hadirkan Tuhan di sana, hadirkan kebersamaan, bangun perhatian satu dengan yang lain. Sekaligus gereja Tuhan sedang mengajak setiap orang-orang, setiap anak-anak Tuhan yang sedang mengalami problem-problem dalam hidupnya, dalam keluarganya, bahkan mungkin mengalami hidup keluarga yang tidak ideal sekalipun, untuk tetap menatap ke depan, tetap dirangkul, tetap dilayani, supaya dalam ketidakidealan itu tetap ada ruang untuk menyediakan waktu bagi Tuhan menyatakan kehendaknya dalam hidup pribadi kita di tengah-tengah keluarga kita yang tidak ideal itu. Dan saya tutup dengan sebuah kalimat. Kecepatan tidak selalu baik. Kecepatan hanya dibutuhkan ketika target sudah nyata dan jelas. Tetapi kelambatan adalah bagian dari hidup itu sendiri. Karena membangun hati yang dibutuhkan bukan kecepatan, tetapi kesederhanaan dan waktu. Tuhan memberkati kita semua.